Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati dari SMA Negeri 10 Goa, calon guru penggerak Kabupaten Goa, angkatan kedua. Pada modul 23 dengan materi coaching di ruang kolaborasi, kami dari kelompok 1 melakukan sebuah praktek coaching. Dalam proses coaching, murid diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberi tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan yang reflektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dalam dirinya. Berikut praktiknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah teknik coaching dengan model Tirta. Pada kasus kali ini yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Darmawati dan sebagai coachee adalah Ibu Diah Kurnia dan saya sendiri sebagai pengamat. Dengan sinopsis, seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Nah, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid itu. Murid itu merasa tidak nyaman ketika guru menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil pada murid yang tidak mengikuti les tersebut. Nah, bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut? Mari kita simak sebuah praktik coaching yang akan dipresentasikan oleh rekan kami. Selamat menyaksikan dialog berikut. Ya. Assalamualaikum Nak Dia, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Iya, alhamdulillah, Ibu juga baik. Oh iya Nak, saya perhatikan kayaknya Nak Dia ini agak murung belakangan ini. Boleh Ibu tahu kenapa? Iya, Bu. Saya ada masalah. Sampai kepikiran terus. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Saya memang orang yang bisa diajak diskusi mengenai masalah saya. Oh iya, masalah apa Nak? Kenapa sampai kepikiran begitu? Iya, Bu. Saya merasa melakukan tidak adil dengan yang diberikan Pak Baso. Saya berharap bisa membantu saya. Oke. Ya, tentu bisa, ya. Apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang Nak Dia harapkan dari diskusi kita ini hari ini? Saya berharap masalah Ibu. Saya ingin solusi. Saya tidak ingin masalah ini mempengaruhi konsentrasi saya, Bu. Terlalu lama berlarut. Saya jadi kepikiran terus, Bu. Iya, ya jadi begitu ya, Nak. Terus apa lagi? Jujur, saya merasa diperlakukan tidak adil, Bu. Begitu. Kenapa merasa tidak adil? Ada apa? Saya merasa sering disindir sama Pak Baso di Bu. Disindir ya? Coba ceritakan bagaimana kronologinya bisa disindir. Terus bagaimana ini perasaan Nak Dia? Ini Bu, Pak Baso membuka les privat. Dan bagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Saya, Bu, saya merasa tidak nyaman ketika Pak Baso sering menyindir yang tidak mau ikut privatnya. Saya kurang dibanding murid-murid yang di kelas, Bu. Oke ya, jadi Ibu tangkap bahwa selama ini
kendala Nadia hingga tidak ikut les. Memangnya kenapa sampai tidak ikut les begitu, Nadia? Saya Ya. tidak punya biaya untuk les, Bu. Begitu ya. Jadi Nadia tidak punya biaya untuk ikut les. Oke, kalau begitu Ibu paham ya. Terus kendalanya hingga nilai Nadia kurang itu ada apa? Tidak ada sih, Bu. Pak Baso baik. Menjelaskan juga sangat jelas. Hanya saya saja yang terlalu terbawa perasaan hingga berpengaruh pada konsentrasi saya di pembelajaran Pak Baso. Saya menjadi tidak semangat mengikuti kelas Pak Baso karena merasa diperlakukan tidak adil. Saya jadi malas mengerjakan tugas. Dalam ujian pun, saya tidak terlalu fokus membaca. Oke. Tugas-tugasnya Ya, tetap salah, Bu. Nah, kalau bisa Ibu simpulkan ya Nadia, sebenarnya Nadia ini tidak punya kendala dalam pembelajaran Pak Baso ya. Cara mengajar Pak Baso tadi sudah jelas Nadia bilang ya. Nah, hanya Nadia di sini tidak nyaman kalau Pak Baso merasa tidak adil karena membandingkan murid-murid lain yang sudah ikut les privat nilainya sudah bagus-bagus, sedangkan dia ketinggalan. Betul seperti itu, Nak, ya? Iya, betul, Bu Dharma. Oke, baik ya. Nah, berarti kalau Ibu boleh kasih petunjuk nih, coba hilangkan dulu perasaan tidak nyaman, lebih fokus dalam pelajarannya Pak Baso. Kemudian coba beranikan diri bertanya kalau ada pelajaran yang tidak dipahami. Lalu coba berlatih kerjakan tugas-tugasnya supaya pada saat ujian nilainya tidak rendah lagi, ya. Kemudian kalau nilainya tidak rendah, saya yakin Pak Baso ini tidak ada lagi alasan untuk menyindir-nyindir Nadia tidak ikut les privat karena kemampuan Nadia ini sudah sama dengan kemampuan teman-teman yang lain yang ikut les. Begitu ya, Nak? Iya juga, Bu. Aku dan banyak berlatih agar nilai saya tidak kurang sehingga Pak Baso bisa mengakui kemampuan saya. Nah, kira-kira apa yang Nadia lakukan jika ingin berencana memperbaiki nilai yang kurang itu? Saya bingung, Bu. Oke, masih bingung ya. Coba hal mana yang paling prioritas dulu menurut Nadia? Yang paling penting sih perasaan tidak nyaman itu hilang dulu, Bu. Saya mungkin lebih baik menemui Pak Baso ya, Bu. Menyampaikan kendala saya tidak mengikuti les. Kemudian saya akan jujur bahwa saya tidak terlalu fokus beberapa hari ini sehingga nilai saya kurang. Aku mungkin kan saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi tersebut. Nah, itu langkah yang tepat sekali Nadia bisa lakukan hal yang seperti itu. Nah, selain rencana Nadia itu, bagaimana komitmennya dia untuk menjalankan rencana ini? Saya akan banyak berlatih, Bu, mengerjakan soal-soal dengan mencari buku soal-soal mengenai materi Pak Baso. Bertanya dengan teman-teman yang ikut les privat, apa yang saya tidak paham. Dan merekam apa yang disampaikan Pak Baso pada saat mengajar, agar tidak gagalkan lagi, Bu. Nah, maksud Nadia ini voice record begitu ya? Iya, begitu kira-kira, Bu. Saya akan merekam pada saat Pak Baso menjelaskan materi. Saya lebih konsentrasi belajar dengan mendengarkan ulang materi timbang memperhatikan Pak Baso menulis di papan tulis, Bu. Oke, nah itu ide yang bagus ya. Jadi voice record ini sebenarnya tidak hanya dilakukan untuk pembelajarannya Pak Baso, tetapi pembelajaran lain juga bisa Nadia lakukan. Nah, saya yakin kalau kamu bisa lakukan ini, maka nilai Nadia ini bisa bagus nih. Betul, Bu. Saya harus berani menyampaikan kepada Pak Baso ya, Bu.
Iya, betul sekali. Jadi Nadia harus terbuka, sampaikan apa yang Nadia rasakan ya, supaya lebih nyaman, lebih enjoy, tidak terhalang oleh perasaan dan mengikuti pembelajarannya Pak Baso dengan baik. Terima kasih Bu memberikan petunjuk. Saya merasa ringan sekarang, saya merasa lebih nyaman. Saya jadi semangat lagi Bu. Oke, semangat ya, sukses. Ya, demikianlah presentasi kami terkait teknik coaching menggunakan model Tirta pada kasus 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik coaching yang telah kami lakukan. Harapannya dalam proses coaching dapat menjadi salah satu langkah yang tepat bagi guru untuk membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada rekan saya di kelompok 1 yang telah berkolaborasi dengan baik dalam pelaksanaan praktek coaching, kepada Pak Akbar sebagai pengamat, dan kepada Ibu Diah sebagai coach. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.